Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami, seperti orang memurnikan perak. Tertulis dalam kitab Mazmur 66 ayat 10. Kata kunci renungan pada malam ini adalah, diuji dengan api. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Mazmur 66 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian, katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu. Oleh sebab kekuatan-Mu yang besar musuh-Mu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu, dan bermazmur bagimu, memazmurkan nama-Mu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersuka cita karena Dia, yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa, pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami, seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Terambil dari kitab Mazmur 66 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, api pemurnian dapat menghasilkan kesaksian yang gemilang. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif.
Tujuan akhir dari kehidupan bukanlah untuk melakukan, melainkan untuk menjadi. Demikian yang diungkapkan oleh F.B. Meyer. Dan demi tujuan ini kita sedang disiapkan setiap hari. Seperti perak dimurnikan dengan api, hati sering dimurnikan dalam tungku kesedihan. Dalam kesedihannya, pemazmur berkata, "Kami telah menempuh api." Proses pemurnian memang dapat sangat menyakitkan, tetapi tidak akan menghancurkan. Sang pemurni duduk di dekat tungku untuk menjaga nyala api. Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kemampuan kita. Hal itu terjadi demi kebaikan kita. Kita barangkali tidak dapat mengerti mengapa kita harus menanggung kesengsaraan tahun demi tahun. Cobaan seakan-akan tidak akan pernah berakhir dan tidak ada tujuannya. Hari-hari yang kita jalani tampaknya berlalu dengan sia-sia. Kita merasa seakan-akan tidak melakukan sesuatu hal yang berarti. Akan tetapi, Allah tidak pernah mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Kita sedang dimurnikan. Dia menempatkan kita ke dalam tungku pencobaan supaya kita memperoleh kesabaran, ketaatan, kerendahan hati, belas kasih, dan juga keunggulan lain yang belum kita miliki. Jadi, janganlah takut dan jangan menggerutu. Pencobaan Anda saat ini, betapapun pedihnya, sudah disaring melalui hikmat dan kasih Allah. Sang pemurni duduk di samping tungku, menjaga nyala api, mengamati prosesnya, menunggu dengan sabar sampai wajahnya terpantul di permukaan. Mengapa Allah menguji kita? Ketika kita bertanya mengapa Allah menguji atau memperbolehkan diri kita dicobai, kita sedang mengakui bahwa ujian ini memang datang darinya. Ketika Allah menguji anak-anaknya, Ia sedang melakukan hal yang baik. Daud meminta diuji oleh Allah, dengan meminta supaya hati dan pikirannya diperiksa supaya terungkap apakah ia memang berpusat padanya. Ketika Abram diuji Allah dalam halnya mengorbankan Ishak, Abram menurut dan menjadi teladan bagi dunia bahwa ia benar-benar leluhur dari semua orang beriman. Baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, istilah "dicobai" mengandung arti dibuktikan melalui percobaan. Jadi, ketika Allah menguji anak-anaknya, tujuannya adalah membuktikan bahwa iman kita sejati adanya. Allah tidak melakukan hal tersebut demi mendapat bukti bagi dirinya, karena Ia mengetahui segala sesuatu. Ia melakukan hal itu sebagai bukti bagi kita bahwa iman kita memang sejati. Kita memang benar-benar anak-Nya, dan tidak satu pun percobaan akan mengalahkan iman kita. Dalam perumpamaan tentang Sang Penabur, Yesus menghubungkan mereka yang murtad sebagai orang-orang yang dahulunya menerima firman dengan gembira, tetapi ketika masa percobaan datang, mereka layu dan menjadi kering. Yakobus mengajar bahwa ujian iman kita menghasilkan ketekunan, yang menghasilkan buah yang matang dalam jalan kita dengan Allah. Yakobus kemudian berlanjut dengan mengajar bahwa ujian adalah berkat, karena ketika ujian telah selesai dan pada akhirnya kita telah bertahan dalam pencobaan, maka kita akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ujian datang dari Bapa Surgawi kita yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yakni mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Ujian atau pencobaan yang kita alami datang dalam berbagai wujud. Menjadi orang Kristen seringkali memaksa kita keluar dari zona nyaman ke zona yang asing.
Ketekunan dalam masa ujian akan menghasilkan kedewasaan rohani dan kesempurnaan. Oleh karena itu Yakobus menulis, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ujian iman ini dapat hadir di luar kesadaran kita dan dalam gangguan sehari-hari, tetapi dapat juga hadir dalam penderitaan yang dahsyat dan serangan dari setan. Apapun sumber ujian tersebut, maksudnya adalah kebaikan kita untuk melewati masa percobaan yang diperbolehkan Allah." Rekaman Ayub adalah contoh yang baik di mana Allah memperbolehkan salah satu orang salehnya dicobai oleh iblis. Dengan sabar Ayub menanggung semua pencobaan itu dan tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Namun, rekaman kisah ujian Ayub ini menjadi bukti bahwa kemampuan setan untuk menguji kita dibatasi oleh kedaulatan Allah. Tidak satu pun roh jahat yang dapat mencobai atau menyakiti kita di luar batasan yang telah Allah tentukan. Semua pencobaan yang kita alami berjalan sesuai tujuan sempurna Allah dan kebaikan kita. Ada berbagai contoh positif yang dibuahkan dari percobaan. Pemazmur menggambarkan pengujian kita seperti halnya pemurnian perak. Petrus mengkiaskan iman kita sebagai hal yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Dan oleh karena itu kita harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan dalam ujian iman kita. Allah membentuk kami menjadi murid-murid yang tangguh, yang benar-benar hidup melalui iman dan bukan berdasarkan apa yang terlihat. Ketika kita mengalami badai kehidupan, sebaiknya kita mencontoh pohon yang semakin menggenggam tanah dengan menanamkan akar yang dalam. Kita harus semakin berakar dalam firman Allah dan memegang janjinya supaya kita dapat menghadapi badai apapun yang menerjang. Yang paling menghibur adalah peringatan bahwa Allah tidak akan memperbolehkan ujian yang melampaui batas kemampuan kita menanggungnya bersamanya. Kasih karunia-Nya cukup bagi kami, dan kuasa-Nya semakin disempurnakan dalam kelemahan kita. Sebab itu, kata Paulus, "Terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Tuhan menguji manusia. Mazmur 66 ayat 10 berkata, "Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami, seperti orang memurnikan perak." Menguji berarti melihat batas kemampuan kita. Jika kita mengikuti sebuah ujian itu berarti kita sedang dilihat batas kemampuan kita. Jika kita memiliki kemampuan yang mumpuni maka kita akan lulus dan diterima menjadi bagian dari sebuah tahapan baru yang lebih baik dan lebih tinggi dari sebelumnya. Jika kita lulus ujian SD, maka kita akan naik ke tingkat SMP. Jika kita lulus dari ujian SMP, maka kita akan naik ke tingkat SMA, dan jika lulus ujian dari SMA atau SMEK, maka kita akan diizinkan memasuki perguruan tinggi. Begitu seterusnya. Pemazmur melihat ujian itu sebagai sebuah permurnian. Mazmur 66 ayat 10 memperlihatkan kepada kita tentang pemurnian. Pertanyaannya adalah, apa yang dimurnikan? Pemurnian yang dimaksudkan oleh pemazmur adalah pemurnian hidup. Pemurnian ini nampak dari ayat 9. Gambaran kaki adalah gambaran dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Ketika disebut kaki kami tidak goyah, berarti bahwa jalan yang ditempuh adalah jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Gambaran kaki goyah
sering dipandang sebagai lawan dari kesetiaan berjalan menurut jalan Tuhan. Oleh sebab itulah ketika Mazmur 66 ini menyebutkan pemurnian, sejatinya yang dimaksudkan adalah pemurnian kehidupan orang percaya. Bagaimana tanda orang yang hidupnya murni mengikut Tuhan? Jawabannya dalam Mazmur 66 ini yaitu selalu memuji dan memperdengarkan puji-pujian kepada Tuhan. Kehidupan yang murni di jalan Tuhan adalah kehidupan yang senantiasa memuji-muji nama Tuhan dalam seluruh laku hidupnya. Apakah pujian kita kepada Tuhan karena kemurnian hati kita ataukah hanya basa-basi saja? Karena tidak jarang orang memuji Tuhan untuk menutupi ketidakmurnian hidupnya. Terlihat baik, saleh, taat ketika beribadah kepada Tuhan tetapi kepada keluarganya, pembantunya, karyawannya bahkan rekan sekerjanya sering berbuat tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari memuji Tuhan karena kemurnian hidup bukan untuk menyembunyikan ketidakmurnian hidup. Jika kita lolos dalam setiap pemurnian hidup kita, maka Tuhan pasti akan mempromosikan kita kepada jenjang kehidupan yang lebih baik. Kita akan menjadi orang yang bijak dan terpandang. Ada banyak tokoh-tokoh besar di Alkitab juga tak luput dari pemurnian hidup itu. Semisal Yusuf harus melewati proses hidup yang teramat menyakitkan sebelum ia mengalami penggenapan janji Tuhan, dan dapat berkata, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Sadrah, Mesah dan Abednego harus melewati dapur perapian yang menyala-nyala sampai akhirnya mereka dapat melihat dan merasakan kuasa pembelaan Tuhan. Daniel pun harus merasakan pengalaman yang luar biasa yaitu masuk ke dalam gua singa dan melihat campur tangan Tuhan yang ajaib. Karena itu, jangan bersungut-sungut ketika Tuhan sedang memurnikan hidup kita melalui berbagai masalah, sebab di balik masalah selalu ada rencana Tuhan yang indah. Apa artinya bersorak gembira kepada Tuhan? Beberapa bagian dalam kitab suci memerintahkan kita untuk bersorak gembira kepada Tuhan. Ayat-ayat berikutnya menjelaskan apa maksudnya. Misalnya, Mazmur 98 ayat 4-6 mengatakan, "Bersoraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bernyanyilah dengan gembira dan nyanyikan pujian." Nyanyikan puji-pujian kepada Tuhan dengan kecapi dan suara melodi, dengan terompet dan bunyi terompet, bergembiralah di hadapan Raja Damai. Tuhan, Mazmur ini selanjutnya menggambarkan gemuruh laut, sungai-sungai bertepuk tangan, dan bukit-bukit bergemuruh dalam nyanyian. Gambarannya adalah seluruh ciptaan bersatu dalam ibadah yang riuh kepada Allah. Kebisingan yang menggembirakan bukan sekedar kebisingan yang bertujuan untuk kepentingan diri sendiri. Dunia kita dipenuhi dengan kebisingan, sebagian besar berbahaya atau mengganggu. Suara gembira adalah pernyataan berani tentang nama dan sifat mulia Allah, disertai sorak-sorai, tepuk tangan, dan ekspresi pujian lainnya. Suara gembira seringkali disertai musik, seperti nyanyian, permainan alat musik, dan tarian. Meskipun ada waktu untuk menghormati dengan tenang di hadirat Tuhan, Allah juga senang dengan penampilan luar kita yang menunjukkan sikap acuh tak acuh yang penuh sukacita ketika kita menyembah Dia dengan segala yang kita miliki.
Kitab suci penuh dengan contoh hamba-hamba Allah yang memujinya dengan berbagai cara. Banyak di antara mereka yang berisik dan aktif. Daud menari, Miriam memainkan rebana, menyanyi dan menari, anak-anak Israel bersorak dan bernyanyi. Salomo mengangkat tangan di hadapan seluruh rakyatnya. Paulus dan Silas bernyanyi dengan keras di penjara, dan Yesus disambut di Yerusalem dengan sorak-sorai sukacita yang nyaring. Seringkali apa yang kita istilahkan dengan penghormatan hanyalah takut terhadap manusia. Sikap mementingkan diri sendiri biasanya merupakan motivasi yang menghalangi kita untuk bernyanyi keras-keras, menari kegirangan, atau mengangkat tangan dalam ibadah pada saat yang tepat untuk melakukannya. Kami khawatir kami akan dianggap tidak bermartabat atau fanatik. Pada saat-saat seperti itu, kita menolak kesempatan untuk berseru gembira kepada Tuhan. Daripada berfokus pada memuji Tuhan, fokus kita adalah apa pendapat orang. Yang lain memaafkan kurangnya kegembiraan mereka dengan menyatakan bahwa itu bukan gaya kepribadian mereka. Namun, sebagian besar orang yang menolak untuk bersorak gembira kepada Tuhan tidak memikirkan apapun tentang berteriak, bertepuk tangan, dan bersorak di acara olahraga atau konser musik favorit mereka. Karena alasan-alasan yang tidak ditemukan dalam kitab suci, banyak gereja mengadopsi suasana suram seperti pemakaman yang meredam ekspresi sukacita apapun. Walaupun ibadah bersama harus selalu dilakukan dengan sopan dan teratur, ibadah-ibadah tersebut tidak boleh menghambat ekspresi sukacita dari pujian yang dibawa ke hadapan Tuhan oleh umat-Nya. Ketika rasa takut terhadap manusia mendorong atau menghalangi ekspresi lahiriah apapun, kita tidak melakukan semuanya demi kemuliaan Allah. Sebaliknya, beberapa orang berpura-pura bersorak gembira kepada Tuhan, padahal sebenarnya mereka hanya pamer. Beberapa denominasi mendorong terjadinya kekacauan dengan kedok membuat keributan. Emosionalisme histeris, suara-suara aneh, dan jeritan tidak ditemukan dalam ibadah yang alkitabiah. Suara gembira yang Allah inginkan tidak menarik perhatian orang yang membuat keributan atau mengganggu orang lain. Kegembiraan bermula dari hati yang murni dan memancar ke atas, terekspresikan dengan cara yang memuliakan Tuhan. Saat kegembiraan meluap, tindakan kita mencerminkan kegembiraan itu, sama seperti Tuhan memerintahkan kita untuk mengucap syukur kepadanya karena kita perlu bersyukur. Dia juga memerintahkan kita untuk bersorak gembira, karena kita perlu mengungkapkan kegembiraan kepadanya. Tuntutan Tuhan tidak pernah dibuat berdasarkan kebutuhannya, namun demi kebaikan kita. Ketika buah roh mendominasi hidup kita, kita tidak bisa tidak mengungkapkannya, dan salah satu buahnya adalah sukacita. Tuhan ingin kita menemukan sukacita dan kegembiraan di dalam Dia sehingga kita tidak dapat menahannya. Efesus 5 ayat 18-19 memerintahkan kita untuk penuh dengan roh, saling berbicara dalam mazmur dan himne dan nyanyian rohani, menyanyi dan melantunkan melodi bagi Tuhan dengan hatimu. Ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita ingin bernyanyi baginya dan membangun orang lain. Bakat musik tidak ada hubungannya dengan itu. Suara gembira menggabungkan banyak ekspresi pujian yang kreatif, menari, menyanyi, bertepuk tangan, berteriak, mengangkat tangan, dan memainkan alat musik. Ketika fokus hati kita adalah Tuhan dan keagungannya,
maka suara kita menjadi suara yang merdu di telinganya. Bersorak-sorai bagi Allah. Mazmur 66 ayat 1 berkata, "Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi." Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Itulah ajakan yang patut bagi setiap orang beriman, sebagai kesadaran yang suci atas semua belayan kasih Tuhan. Atas penyertaan dan perhatiannya, dunia harus mengakui, manusia harus menghormati dan mengagungkan kuasanya yang agung. Karena dunia masih berputar, manusia masih menikmati hidup, itu semua karena tangan kuasanya. Bersorak-sorailah bagi Allah mengingatkan dan menyadarkan kita untuk senantiasa menghormatinya. Bahwa semua yang ada pada kita ini adalah anugerah-Nya. Kita masih bernafas, masih bisa berkarya. Belajar untuk terus merendahkan diri di hadapan-Nya, jauhkan sikap angkuh dan sombong dari diri kita. Karena hanya Dia Allah yang patut dipuji, hanya Dia yang patut dimuliakan dan nama-Nya diagungkan. Bermazmurlah bagi Tuhan sebab perbuatan tangan-Nya ajaib dan betapa dahsyat pekerjaan-Nya. Pujilah Tuhan dan tinggikan nama-Nya, melalui mulut dan hati kita, melalui apapun yang kita lakukan dalam hidup kita. Ia tidak membiarkan kaki kita goyah. Hidup kita telah dibersihkan dari noda dosa, dan keselamatan dianugerahkan atas hidup kita. Dan itu masih sebagian dari banyaknya berkat yang Ia sediakan untuk kita. Kita sangat beruntung karena diizinkan Tuhan menjadi anak-anak-Nya. Pasti ada saja yang membuat kita kagum atas campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Berkat yang selalu baru setiap hari dan kesempatan-kesempatan baik yang tidak pernah habis. Walau seringkali kita menyakiti hati-Nya dengan dosa dan kesalahan, Ia tetap setia dan penuh kasih. Walau banyak cobaan yang datang menghampiri, itu tidak akan menyurutkan sukacita kita, karena sudah selayaknya kita memuji memuliakan nama-Nya. Marilah jadilah pribadi-pribadi yang rendah hati dan selalu tahu bersyukur dan dapat menghargai sesama. Karena kita ada, kita bisa hidup, bisa berkarya dan bisa menikmati banyak hal itu karena anugerah-Nya. Berilah diri untuk jadi saluran berkat, berilah waktumu untuk Tuhan pakai, berbagilah dan jangan pelit, karena semua yang ada ini hanya sementara. Tuhan mau kita menyadarinya agar hidup kita bermakna. Karena itu, teruslah bersorak bagi Tuhan sepanjang hidup kita. Tuhan mendengarkan doa. Dalam minggu ini kita akan membahas tema Tuhan mendengarkan doa. Tuhan pada dasarnya setia mendengar semua doa-doa kita yang keluar dari mulut dan hati kita. Tak satu kata pun yang terabaikan oleh Tuhan dari setiap permohonan kita kepadanya. Dalam minggu ini, kita akan membahas bagaimana Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita. Doa merupakan alat kita untuk mencurahkan seluruh hati dan perasaan kita kepada Tuhan. Apa yang kita mau dan kita inginkan dalam kehidupan serta masa depan kita. Orang yang memelihara hubungan baik dengan Tuhan, dia akan selalu mengingat di dalam Dia dan permohonan. Sebab hanya sejauh doa saja kita dapat berbicara kepada Allah Bapa yang di sorga. Kita umat percaya diingatkan untuk tetap memelihara hidup yang penuh doa setiap saat dan setiap waktu. Sebab doa juga merupakan nafas kehidupan umat Kristen. Berarti dengan doa, umat percaya menggantungkan seluruh harapan, cita-cita dan kehidupannya di dalam Tuhan. Marilah umat percaya agar selalu mengingat berdoa kepada Tuhan sebab itulah jalan kita mengadu padanya.
Mengapa kita berdoa? Kita berdoa karena kita membutuhkan jawaban Tuhan atas segala pergumulan yang kita alami serta percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan pertolongan. Saat menghadapi masalah besar, Daud berdoa kepada Tuhan dan Ia menjawab pergumulan Daud. Ini berarti doa dapat menyelesaikan segala permasalahan dalam hidup. Timbul pertanyaan kita sekarang, bagaimanakah seharusnya kita berdoa supaya doa kita didengarkan Tuhan? Pertama, kita harus berdoa dengan penuh iman. Jadi, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Berdoa dengan iman artinya walaupun belum melihat jawaban dari Tuhan, kita tetap percaya bahwa kita pasti menerimanya. Dan sebagai orang beriman kita harus memegang janji Tuhan karena janji Tuhan adalah iya dan amin. Tidak ada janji yang tidak Ia tepati. Artinya Tuhan pasti menjawab doa kita. Iman sanggup menarik kuasa Tuhan. Iman perempuan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan mampu menggerakkan kuasa dari sorga. Kata perempuan itu, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Untuk beroleh jawaban doa kita harus memiliki iman sepenuhnya. Bukan iman yang di bibir saja kita percaya tapi di dalam hati bimbang. Jangan sekali-kali menghalangi kuasa Tuhan dengan logika kita yang terbatas. Kedua, kita harus berdoa dengan kerendahan hati atau hancur hati. Suatu sikap yang menunjukkan ketidakberdayaan dan betapa kita memiliki ketergantungan penuh kepada Tuhan. Daud berkata, "Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan Kau pandang hina, ya Allah." Seseorang yang rendah hati adalah orang yang selalu siap diajar, dibentuk, ditegur, dididik dan diproses untuk didewasakan Tuhan. Ketika diproses Tuhan, ia tidak memberontak dan tidak gampang menyalahkan orang lain, tetapi tetap taat dan setia di dalam Tuhan. Ketiga, kita harus bersabar menantikan jawaban dari Tuhan. Pemazmur memberi nasihat, "Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu." Ya, nantikanlah Tuhan, karena semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Banyak orang Kristen gagal dalam menantikan jawaban dari Tuhan. Mereka tidak sabar menunggu. Akhirnya mereka tidak lagi tekun berdoa dan menyerah di tengah jalan. Terkadang Tuhan menjawab doa kita dalam waktu yang singkat, namun ada kalanya Ia menjawab dalam waktu yang lama atau bahkan Dia tidak menjawab doa kita sama sekali. Tentu ada sebabnya. Mari kita belajar dari Abraham yang tetap bersabar menantikan waktu Tuhan. Alkitab menyatakan, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sadarilah bahwa waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Agenda kita berbeda dari agenda Tuhan. Sesungguhnya, masa penantian ini adalah masa di mana Tuhan sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk menggenapi janjinya, namun kebanyakan kita sudah tidak tahan. Keempat, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Apa saja yang kita minta pasti Tuhan sediakan bagi kita asal kita tinggal di dalam firman-Nya. Jadi yang menjadi penyebab utama mengapa Tuhan tidak menjawab doa-doa kita adalah, antara lain, karena ketidaktaatan kita sendiri. Sudahkah kita hidup benar di hadapan Tuhan?
Sudahkah kita menjadi seorang Kristen yang taat? Maka, sebelum kita komplain kepada Tuhan, hendaknya kita mengoreksi diri. Alkitab menulis, "Sesungguhnya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu." Kelima, kita harus hidup adil di hadapan Tuhan. Ketika ada ketidakadilan dalam hidup kita, maka doa kita akan ditolak. Kita harus adil atau seimbang dalam 3 hal, yakni: A. Adil untuk perkara kehidupan jasmani dan rohani. Dalam kehidupan jasmani dan rohani kita haruslah seimbang. Keseimbangan dan keadilan itu ialah, tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kehidupan rohanilah yang menjadi prioritas utama kita. Kehidupan jasmani kita terbatas dan tetap prioritaskan kepada rohani. Perhatikan kehidupan rohani kita, karena itu yang akan kita bawa dan jalani sampai di kekekalan. B. Adil tentang kepentingan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jemaat mula-mula sangatlah luar biasa, diajarkan serupa dengan Kristus dan mereka sangatlah adil pada poin kedua ini. Kepentingan pribadi dan juga memperhatikan kepentingan orang lain. Kekristenan cuma 2 kata, yaitu terang dan garam. Jadilah berkat dan adil untuk kepentinganmu dan kepentingan orang lain sehingga kita benar-benar menjadi the real Christian. Kepentingan kita dan sesama harus dipikirkan secara serius. Tujuan orang Kristen menjadi terang dan garam, memperhatikan orang lain, memberkati orang lain, mengasihi orang lain. C. Adil dengan apa yang sudah kita terima dari Tuhan dan apa yang kita berikan kepada Tuhan. Adil dalam hal persembahan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan, keselamatan yang Dia berikan, tidak akan pernah kita dapatkan dari siapapun. Perhatikan persembahan apa yang kita berikan untuk Dia. Tuhan memperhatikan dan mendengar doa kita, namun prosesnya Tuhanlah yang menentukan. Bukan artinya Tuhan diam dan tidak mendengar jika jawaban Tuhan atas doa kita tidak seperti yang kita harapkan. Masa penantian atas jawaban doa itu adalah masa di mana Tuhan sedang bekerja atas doa kita dan juga masa Tuhan mempersiapkan diri kita menerima apa yang akan diberikannya. Doa akan memastikan bahwa setiap hari-hari yang kita lalui tidak terlepas dari rancangan Tuhan, bukan pada rancangan kita. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita bukan seperti kantung ajaib Doraemon. Tuhan itu bukan berhala pemuas nafsu kita, tetapi melalui ketekunan dalam doa kita semakin memiliki keintiman dengan Tuhan. Doa akan tetap memastikan kita selalu hidup bersama dengan Tuhan. Doa akan menempah kita menjadi pribadi dalam rancangan Tuhan. Karena itu, yakin dan percayalah bahwa Tuhan mendengar semua doa-doa kita. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia,
Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.